Ini adalah kisah tentang seorang anak yatim piatu yang diasuh oleh seekor ular putih raksasa di pedalaman hutan. Namun saat ular putih raksasa itu akhirnya mati, sesuatu yang tidak terbayangkan terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak cerita lengkapnya. Bayu adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang hidup bahagia di sebuah desa kecil, dikelilingi sawah hijau dan bukit-bukit yang menjulang. Ia adalah anak tunggal dari pasangan petani sederhana yang penuh kasih. Ayahnya, Pak Surya, adalah sosok bijaksana yang selalu mengajarkan nilai kerja keras dan kejujuran, sementara ibunya, Bu Lestari, adalah wanita lembut yang gemar bercerita sebelum Bayu tidur. Hidup mereka sederhana, tapi penuh cinta dan kebahagiaan. Namun, suatu pagi yang cerah berubah menjadi mimpi buruk yang tidak pernah terbayangkan. Kedua orang tua Bayu pergi ke kota untuk menjual hasil panen mereka, sebuah perjalanan yang biasa mereka lakukan setiap beberapa minggu. Bayu melambaikan tangan dari depan rumah, melihat gerobak kayu mereka perlahan menghilang di tikungan jalan desa. Ia tidak tahu bahwa itu adalah kali terakhir ia melihat senyuman orang tuanya. Berita buruk itu datang menjelang sore. Tetangga berlari ke rumah sambil membawa kabar yang menghancurkan hati. Gerobak mereka tertabrak truk besar di jalan raya. Pak Surya dan Bu Lestari tewas seketika. Bayu yang mendengar kabar itu hanya terdiam, tidak mampu memahami apa yang terjadi. Hatinya terasa seperti dihancurkan dalam sekejap. Di tengah duka yang mendalam, Bayu merasa terombang-ambing. Pemakaman berlangsung cepat, dan dalam kesedihannya, ia tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengintai kesempatan. Pak Ganda, adik dari ayahnya, datang dengan wajah penuh belas kasihan, tapi dengan niat tersembunyi di balik matanya. Ia berbicara pada warga desa dengan suara penuh kepalsuan, mengatakan bahwa ia akan mengurus Bayu dan menjaga warisan keluarga. Namun, kenyataan tidak seindah janjinya. Pak Ganda mulai menunjukkan sifat aslinya setelah pemakaman usai. Ia memindahkan Bayu ke rumahnya, bukan untuk dirawat, tetapi untuk dijadikan pembantu. Setiap hari, Bayu disuruh membersihkan rumah, memasak, dan bekerja di ladang. Sementara Pak Ganda sibuk menguasai harta warisan keluarga Bayu. Uang hasil panen, sertifikat tanah, dan barang berharga lainnya, semuanya diambil tanpa rasa bersalah. Hati Bayu yang sudah terluka kini semakin hancur. Tidak ada yang membelanya, tidak ada yang peduli. Dan ketika Pak Ganda merasa bahwa semua harta sudah cukup dikuasai, ia memutuskan untuk menyingkirkan Bayu selamanya. Malam itu, dengan dalih mencari kayu bakar di hutan, ia membawa Bayu jauh ke dalam kegelapan yang dingin dan sunyi. "Dengarkan baik-baik, Bayu," katanya sambil menatap dingin. "Mulai sekarang, kau hidup sendiri. Jangan pernah kembali ke rumahku. Kau bukan urusanku lagi." Bayu ditinggalkan sendirian di tengah hutan, dengan hanya sebuah kantong kecil berisi sedikit makanan dan air. Ia memanggil-manggil nama pamannya, berharap ini hanya lelucon kejam, tetapi keheningan hutan adalah satu-satunya jawaban yang ia dapatkan. Kini, hidup Bayu benar-benar berubah. Dari anak yang penuh cinta dan kebahagiaan, ia menjadi seorang yatim piatu yang harus bertahan hidup di tengah kegelapan dan kesepian hutan. Malam di hutan adalah ujian pertama bagi Bayu. Angin dingin menerpa tubuh kecilnya yang hanya dibalut pakaian tipis. Cahaya bulan yang menembus celah dedaunan memberikan sedikit penerangan, tetapi juga menciptakan bayangan-bayangan aneh yang membuat imajinasinya berlari liar. Suara serangga malam, burung hantu yang melengking dari kejauhan, dan gelegar ranting patah membuat tubuhnya gemetar ketakutan. Bayu merapatkan lutut ke dadanya, duduk di bawah sebuah pohon besar yang rindang. Ia memeluk tas kecil yang dibawa pamannya, satu-satunya barang yang ia miliki sekarang. Dalam kegelapan, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merindukan suara lembut ibunya yang selalu menenangkan sebelum tidur. Ia berharap ayahnya akan datang dari kejauhan untuk membawanya pulang. Namun, harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Ketika malam semakin larut, Bayu menyadari bahwa menangis tidak akan membantunya. Dalam benaknya, suara ayahnya muncul, seperti sebuah memori yang menenangkan. "Bayu, hidup tidak selalu mudah. Kadang kau harus berjuang.
bahkan ketika segalanya terasa tidak adil. Jangan menyerah. Kata-kata itu memberinya kekuatan. Ia memutuskan untuk bertahan, apapun yang terjadi. Esok paginya, sinar matahari yang menembus dedaunan membangunkannya. Bayu merasa sedikit lebih lega. Ia memutuskan untuk mencari sumber air agar bisa bertahan hidup. Dengan mengingat pelajaran yang pernah diajarkan ayahnya, ia mencari tanda-tanda keberadaan sungai, bunyi gemericik air, burung-burung yang terbang rendah, dan jejak hewan. Setelah beberapa jam berjalan, ia menemukan sebuah sungai kecil yang mengalir jernih. Bayu mencuci wajahnya dan meminum air dingin yang menyegarkan. Di sekitar sungai, ia juga menemukan beberapa buah liar yang tampak aman untuk dimakan. Meski rasa lapar belum sepenuhnya hilang, ia mulai merasa ada harapan. Ia memutuskan untuk terus menjelajahi hutan, mencari tempat yang aman untuk berlindung. Saat berjalan menyusuri sungai, Bayu mulai memahami ritme hutan. Ia memperhatikan burung-burung yang berkicau, melihat monyet-monyet melompat dari dahan ke dahan, dan bahkan menyaksikan seekor rusa minum air di seberang sungai. Meskipun hutan terasa asing dan menakutkan pada malam hari, siang hari memberikan kehangatan yang berbeda. Namun, Bayu tahu ia tidak bisa lengah. Ia pernah mendengar cerita dari ayahnya tentang hewan buas di hutan ini, macan tutul, ular berbisa, dan babi hutan. Dengan hati-hati, ia memilih jalur yang lebih aman, menghindari semak-semak lebat dan tempat yang terlihat terlalu sunyi. Menjelang sore, Bayu menemukan sebuah pohon besar dengan akar-akar yang menjulang tinggi, menciptakan ruang kecil seperti gua di bawahnya. Tempat itu cukup aman untuk menjadi perlindungan sementara. Ia mengumpulkan dedaunan kering untuk dijadikan alas tidur dan ranting-ranting kecil untuk membuat api. Meski tak pernah melakukannya sebelumnya, ia mencoba menyalakan api dengan menggesekkan batu-batu yang ia temukan di sungai. Setelah berkali-kali mencoba, percikan api akhirnya muncul. Api kecil itu memberikan rasa hangat sekaligus keberanian. Bayu duduk di depan nyala api, menatap ke arahnya sambil memikirkan apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Ia tahu hutan ini bukan tempat tinggal yang mudah, tetapi ia juga merasa bahwa di sini, ia lebih bebas daripada saat berada di bawah kendali pamannya. Saat malam tiba lagi, Bayu merasakan keheningan hutan dengan lebih tenang. Api kecilnya menyala terang, menjaga hewan-hewan liar tetap menjauh. Ia mulai memahami bahwa untuk bertahan hidup di tempat ini, ia harus menjadi bagian dari hutan, bukan musuhnya. Hutan ini, meski asing, kini menjadi satu-satunya rumah yang ia miliki. Namun, jauh di dalam hatinya, Bayu masih merasa kesepian. Ia merindukan sosok yang bisa diajak berbicara, yang bisa memberinya rasa aman. Takdir, rupanya, sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa untuknya. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Hari itu dimulai seperti biasa. Bayu bangun di bawah naungan pohon besar yang telah menjadi tempat perlindungannya. Burung-burung berkicau menyambut pagi, sementara embun masih menggantung di dedaunan. Bayu memutuskan untuk mengikuti aliran sungai, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya bertahan hidup, entah itu buah, ikan kecil, atau jejak yang menunjukkan keberadaan manusia lain. Saat berjalan di sepanjang sungai, Bayu tiba-tiba merasa seperti diawasi. Ia berhenti dan menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada yang terlihat. Namun, perasaan itu semakin kuat. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan ia merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada desiran angin, hanya keheningan yang mencekam. Lalu, dari balik semak belukar di tepi sungai, sesuatu muncul. Bayu terkejut melihat seekor ular piton raksasa dengan kulit putih berkilauan. Ular itu sangat besar. Panjangnya bisa lebih dari 10 meter. Mata ular itu yang berwarna kuning emas menatap lurus ke arahnya. Bayu terpaku, tidak mampu bergerak. Dalam benaknya, ia yakin ini adalah akhir hidupnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Ular itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia hanya berdiam di tempat, mengamati Bayu dengan tenang. Desisan lembut keluar dari mulutnya, bukan sebagai ancaman, tetapi seperti sapaan. Bayu, yang awalnya dipenuhi ketakutan,
mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan dalam tatapan makhluk itu, sesuatu yang tidak ia pahami. Dengan hati-hati, Bayu melangkah mundur. Namun, langkahnya berhenti ketika ia melihat ular itu juga tidak bergerak lebih dekat. Bayu mulai berpikir, mungkin makhluk ini tidak bermaksud jahat. Ia mencoba mengingat semua cerita yang pernah ia dengar tentang ular. Ayahnya pernah mengatakan bahwa ular hanya menyerang jika merasa terancam. Bayu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku tidak akan menyakitimu. Jangan serang aku." Tentu saja, ia tidak mengharapkan ular itu mengerti. Tapi anehnya, ular itu tetap diam, seolah memahami bahwa Bayu bukan ancaman. Perlahan, rasa takut Bayu mulai memudar. Ia menyadari bahwa ular itu tidak menunjukkan tanda-tanda agresi. Bahkan, ketika Bayu duduk perlahan di atas batu di tepi sungai, ular itu hanya mengangkat kepalanya sedikit, lalu kembali berbaring. Seolah-olah, ular itu memberitahu Bayu bahwa ia tidak perlu takut. Hari itu, Bayu tidak pergi kemana-mana. Ia tetap duduk di dekat sungai, mengamati ular putih raksasa yang kini tampak lebih seperti penjaga hutan daripada predator. Ia mulai merasa bahwa keberadaan ular itu bukanlah kebetulan. Dalam pikirannya, ia merasa mungkin ini adalah jawaban atas doanya selama ini. Mungkin hutan tidak meninggalkannya sendirian. Ketika senja tiba, Bayu memutuskan untuk kembali ke pohon besar tempat ia bermalam. Namun, ia menoleh ke belakang untuk melihat ular itu satu kali lagi. Ular itu masih di tempat yang sama, tapi matanya mengikuti langkah Bayu. Seperti sebuah perpisahan yang tenang, ular itu mendesis pelan, dan Bayu tersenyum tipis. Hari itu menjadi awal dari hubungan yang tak terduga. Bayu tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa lebih tenang. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan orang tuanya, ia merasa ada sesuatu, atau seseorang, yang melindunginya. Tanpa ia sadari, ular putih itu telah menjadi simbol harapan di tengah kesepiannya. Saat malam turun, Bayu kembali ke tempat perlindungannya. Api kecil yang ia nyalakan kembali memberikan kehangatan. Tapi kali ini, ia tidak merasa benar-benar sendirian. Di luar sana, di tepi sungai, ada makhluk besar yang kini ia anggap sebagai teman. Dan dalam hati kecilnya, ia tahu pertemuan ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Keesokan harinya, Bayu memutuskan untuk kembali ke tepi sungai. Ada rasa penasaran yang menggerakkan langkah kakinya. Ia ingin tahu apakah ular putih itu masih ada di sana. Sejak kehilangan orang tuanya, ia belum pernah merasakan ikatan seperti ini, meski dengan makhluk yang begitu besar dan menakutkan. Saat Bayu mendekati lokasi pertemuan mereka sebelumnya, hatinya berdebar. Dari kejauhan, ia melihat tubuh besar itu masih melingkar di atas batu, berjemur di bawah sinar matahari pagi. Ular itu seolah tidak terusik oleh kehadiran Bayu, hanya mengangkat kepalanya sedikit saat anak itu mendekat. Bayu berhenti beberapa meter dari ular itu, duduk di atas sebuah batu besar. Kali ini, ia merasa lebih santai. "Kau di sini lagi," gumamnya, meskipun ia tahu ular itu tidak bisa membalas. Namun, berbicara dengan ular itu memberikan rasa lega, seolah-olah ia tidak lagi sendirian di dunia ini. Hari itu, Bayu menghabiskan waktu di tepi sungai, memunguti buah-buahan liar dan memancing ikan kecil untuk makan siangnya. Ia juga mengamati ular itu dengan lebih cermat. Tubuhnya yang besar dan putih berkilauan tampak seperti mutiara hidup, dan mata emasnya memancarkan kecerdasan yang aneh. Bayu mulai merasa bahwa ular ini bukan makhluk biasa. Sambil makan, Bayu membagikan potongan kecil ikan ke arah ular itu. Awalnya, ular itu tidak bergerak, tetapi setelah beberapa saat, ia meluncur perlahan mendekati potongan ikan tersebut. Dengan gerakan lembut, ia memakan ikan itu tanpa suara, lalu kembali ke tempatnya semula. Bayu tersenyum kecil. Ini adalah langkah pertama mereka menuju persahabatan. Hari-hari berikutnya, Bayu terus kembali ke tepi sungai. Ia membawa makanan untuk ular itu dan sering berbicara dengannya. Meski tahu ular itu tidak bisa menjawab, ia memberi nama ular itu Si Putih.
sesuai dengan warna kulitnya yang luar biasa. Bayu merasa semakin nyaman dengan kehadiran makhluk besar itu, dan ia mulai menganggapnya sebagai penjaga sekaligus teman. Suatu siang, saat Bayu sedang duduk di dekat si putih, seekor monyet tiba-tiba berlari melintasi pohon-pohon di atas mereka, diikuti oleh suara gemeretak dedaunan yang aneh. Bayu mengangkat wajahnya, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, ia melihat seekor macan tutul keluar dari semak-semak, menatap langsung ke arahnya dengan tatapan lapar. Jantung Bayu berhenti sejenak. Ia tahu ia tidak bisa lari. Macan itu jauh lebih cepat darinya. Dengan tubuh gemetar, ia hanya bisa mundur perlahan, berharap macan itu tidak menyerang. Namun, sebelum macan itu melompat, tubuh besar si putih bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan. Ular itu melingkar di antara Bayu dan macan tutul, mendesis keras dengan suara yang bergema di seluruh hutan. Macan itu berhenti, terlihat ragu untuk melanjutkan. Si putih mengangkat kepalanya tinggi, membuat tubuhnya terlihat lebih besar dan lebih menakutkan. Dalam hitungan detik, macan itu menyerah dan mundur kembali ke semak-semak. Bayu terdiam, masih dalam keadaan terkejut. Ia menatap si putih yang kini melingkar kembali di tempatnya semula, seolah tidak ada yang terjadi. Air mata mulai mengalir di pipi Bayu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan bahwa ada seseorang atau sesuatu yang benar-benar peduli padanya. Hari itu, hubungan antara Bayu dan si putih semakin kuat. Bagi Bayu, ular itu bukan hanya penjaga, tetapi sahabat sejati yang bersedia melindunginya dengan segala cara. Dan meskipun hutan tetap menjadi tempat yang penuh bahaya, Bayu kini merasa lebih berani. Bersama si putih, ia mulai belajar bahwa bahkan dalam kegelapan, selalu ada cahaya yang bisa ditemukan. Hari demi hari, hubungan Bayu dan si putih semakin erat. Bayu merasa bahwa hutan yang sebelumnya menakutkan kini menjadi tempat yang memberinya pelajaran hidup. Si putih tidak hanya melindunginya, tetapi juga seakan-akan mengajarkannya cara hidup selaras dengan alam. Bayu mulai memperhatikan bagaimana ular itu bergerak dengan tenang, penuh perhitungan, seolah tahu bahwa setiap langkahnya memiliki dampak. Bayu juga mulai menjelajahi hutan lebih jauh dengan kepercayaan diri baru. Ia merasa aman karena tahu bahwa si putih selalu mengawasi dari kejauhan. Seringkali, ia melihat si putih meluncur di antara pepohonan atau bersembunyi di balik semak-semak, memastikan tidak ada bahaya yang mendekat. Keberadaan ular itu memberikan rasa nyaman yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya, bahkan ketika bersama orang dewasa di desanya. Namun, persahabatan mereka tidak luput dari perhatian. Ketika Bayu sesekali kembali ke pinggiran desa untuk mencari makanan tambahan atau sekadar menghindari rasa sepi, ia tak sengaja bercerita kepada seorang petani tua tentang si putih. Awalnya, ia hanya ingin berbagi cerita, tetapi kabar tentang ular putih raksasa segera menyebar ke seluruh desa. Kisah itu sampai ke telinga para pemburu yang selalu mengintai peluang. Ular sebesar itu, dengan warna putih yang langka, dianggap sebagai harta karun. Kulitnya bisa dijual dengan harga tinggi, dan tubuhnya akan menjadi trofi yang membanggakan. Mereka mulai merencanakan perburuan besar, lengkap dengan jebakan dan senjata. Bayu, yang tidak menyadari rencana ini, terus hidup seperti biasa. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di tepi sungai bersama si putih, ia mendengar suara langkah kaki berat dari arah hutan. Ia mengintip dari balik batu dan melihat beberapa pria membawa senapan dan anjing pelacak. Wajah mereka penuh dengan keseriusan. Jantung Bayu berdegup kencang. Ia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Para pemburu ini pasti sedang mencari si putih. Ia memandang ular itu yang masih berbaring dengan tenang di atas batu. Tampaknya tidak menyadari bahaya yang mendekat. "Si putih, kita harus pergi," bisik Bayu panik. Ia menarik tangan kecilnya ke arah tubuh ular itu. Meskipun ia tahu tubuh sebesar itu tidak mudah dipindahkan. Namun, si putih hanya menoleh, menatap Bayu dengan mata emasnya yang tenang, seolah mengatakan bahwa ia tahu apa yang akan terjadi, dan ia siap menghadapinya. Bayu merasa putus asa. Ia tidak ingin kehilangan sahabat satu-satunya ini. Dengan air mata yang mulai menggenang, ia memohon, "Tolong, kita harus sembunyi. Mereka akan menangkapmu."
Tetapi si putih tetap di tempatnya, mendesis pelan seperti ingin menenangkan Bayu. Sementara itu, suara para pemburu semakin dekat. Mereka mulai menyisir tepi sungai, mencari jejak ular besar itu. Bayu tahu ia tidak bisa tinggal diam. Dengan keberanian yang muncul tiba-tiba, ia memutuskan untuk menghadang para pemburu, meskipun ia tidak tahu apa yang bisa ia lakukan untuk menghentikan mereka. "Jangan datang ke sini. Tidak ada yang bisa kalian temukan," teriak Bayu dari balik semak-semak. Para pemburu terkejut melihat anak kecil berdiri di depan mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria besar dengan kumis lebat, mendekat dan berkata, "Anak kecil, menjauhlah. Kami sedang berburu hewan liar." Bayu mencoba menghadang mereka, tetapi mereka tidak peduli. Dengan peralatan lengkap, para pemburu terus maju, mendekati tempat si putih berada. Bayu berlari kembali ke sisi ular itu, berharap bisa melindunginya. Namun, ketika ia sampai, si putih telah bangkit. Tubuhnya melingkar dalam posisi defensif. Mata si putih bersinar lebih tajam dari biasanya. Ia tahu bahaya yang datang, dan ia bersiap untuk melawan. Bayu, yang berdiri di sampingnya, merasa tidak berdaya. Ia hanya bisa memegang tubuh besar ular itu, berdoa agar sesuatu bisa menyelamatkan mereka dari ancaman yang semakin dekat. Hari itu menjadi awal dari pertempuran yang tidak akan pernah Bayu lupakan. Sebuah pertempuran yang akan menguji kekuatan persahabatan mereka dan keberanian si putih hingga titik terakhir. Saat para pemburu mendekat, si putih mengangkat tubuhnya dengan gerakan anggun tetapi mengintimidasi. Cahaya matahari yang menyusup di antara dedaunan hutan memantulkan kilauan pada kulit putihnya, membuatnya terlihat seperti makhluk mistis dari legenda. Para pemburu tertegun sejenak, mungkin tidak menduga ukuran si putih yang sebesar itu. Tapi keterkejutan mereka segera berubah menjadi keserakahan. "Itu dia! Tangkap ular itu! Jangan biarkan kabur!" seru salah seorang pemburu. Anjing-anjing mereka menggonggong keras, menarik tali yang menahan mereka untuk mencoba mendekati si putih. Bayu berdiri di depan ular itu, membentangkan kedua tangannya dengan nekat. "Tinggalkan dia! Dia tidak menyakiti siapapun!" teriaknya. Namun, para pemburu tidak peduli. Seorang pria dengan senapan mengarahkan larasnya ke arah si putih. Melihat itu, Bayu berteriak, "Jangan tembak! Tolong, jangan tembak!" Tapi tembakan pertama sudah dilepaskan. Panah melesat cepat, tetapi si putih, dengan gerakan luar biasa cepat untuk ukurannya, berhasil menghindar. Desis keras keluar dari mulutnya, menandakan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Pertarungan dimulai. Si putih meluncur ke depan, melilit salah satu pemburu dan menjatuhkannya ke tanah. Anjing-anjing pemburu menggonggong lebih keras, tetapi mereka mundur ketakutan saat ular itu menggerakkan ekornya dengan kekuatan yang luar biasa, menciptakan suara gemuruh ketika ranting-ranting patah di sekitarnya. Bayu hanya bisa berdiri di sisi ular itu. Hatinya bercampur aduk antara ketakutan dan kekaguman. Ia tahu si putih berusaha melindunginya, tetapi ia juga tahu bahwa ular itu sedang menghadapi ancaman yang terlalu besar. Para pemburu, yang semakin panik, mulai menggunakan senjata mereka dengan lebih brutal. Panah-panah mulai melukai tubuh si putih. Setiap kali satu panah menembus kulitnya yang putih, Bayu merasa hatinya ikut tertusuk. "Hentikan! Jangan bunuh dia!" jeritnya lagi. Tetapi suara kecilnya tenggelam di tengah suara tembakan dan gonggongan anjing. Meski terluka, si putih terus bertarung. Ia melawan dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, melilit senjata para pemburu dan menjatuhkan mereka satu persatu. Namun, Bayu bisa melihat bahwa tubuh besar ular itu mulai melemah. Darah keperakan menetes ke tanah, menciptakan noda di atas dedaunan hutan. Dalam kekacauan itu, Bayu menyadari ada sesuatu yang aneh di dekat sarang si putih. Di sebuah celah kecil di tanah, ia melihat sesuatu yang berkilauan, sebuah tumpukan batu berlian besar yang tersembunyi di antara akar-akar pohon. Ia tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Rupanya, sarang si putih adalah tempat yang menyimpan harta karun alam selama bertahun-tahun. Namun, Bayu tidak memikirkan berlian itu sekarang. Fokusnya hanya satu, menyelamatkan si putih.
Dengan air mata yang mengalir deras, ia memohon, "Tolong, berhenti. Dia sahabatku. Jangan bunuh dia." Tapi para pemburu tidak peduli. Mereka hanya melihat si putih sebagai hadiah besar yang tidak boleh mereka lepaskan. Akhirnya, setelah perlawanan yang panjang dan sengit, tubuh si putih mulai melemah. Ular itu terhuyung, tetapi tetap berdiri di antara Bayu dan para pemburu. Dengan desisan terakhir, ia meluncurkan serangan terakhirnya, melindungi Bayu dari panah yang dilepaskan oleh pemburu terakhir. Saat tubuh besar si putih roboh ke tanah, Bayu berlari mendekatinya. Ia memeluk tubuh ular itu yang kini mulai kehilangan cahaya putihnya. "Kau sudah melindungiku, tapi aku tidak bisa melindungimu," isaknya. Dalam keputusasaan, Bayu tahu ia harus pergi. Si putih telah memberikan nyawanya untuk menyelamatkan Bayu. Dengan hati yang hancur, Bayu mengambil beberapa berlian dari sarang ular itu, berharap harta itu dapat memberinya jalan untuk menghormati pengorbanan si putih. Dengan langkah berat, Bayu berlari menjauh dari tempat itu, meninggalkan para pemburu yang kini saling berdebat dan terpaku melihat mayat ular putih yang luar biasa itu. Dalam hatinya, Bayu bersumpah untuk melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang akan membuat pengorbanan si putih tidak sia-sia. Hari itu, Bayu tidak hanya kehilangan seorang sahabat, tetapi ia juga mendapatkan tujuan hidup yang baru. Si putih mungkin telah tiada, tetapi kenangan dan keberaniannya akan terus hidup di dalam hati Bayu, memandu setiap langkah yang ia ambil di masa depan. Bayu terus berlari, meninggalkan hutan dengan air mata yang tak terbendung. Ia tidak menoleh ke belakang, tak sanggup melihat tubuh besar si putih yang tergeletak tak bernyawa. Langkah kakinya menembus dedaunan, menuju jalan setapak yang mengarah ke desa. Di kantong kecil yang ia bawa, berlian-berlian dari sarang si putih bergemerincing pelan, mengingatkannya pada harta karun yang kini menjadi satu-satunya harapan untuk melanjutkan hidup. Ketika sampai di pinggiran desa, Bayu segera menyembunyikan berlian-berlian itu di bawah akar pohon besar dekat sungai. Ia tahu, membawa benda berharga itu ke desa hanya akan menarik perhatian yang salah. Ia duduk di sana, kelelahan dan diliputi rasa kehilangan. Bayu masih bisa merasakan kehangatan tubuh si putih, suara desis pelan yang selalu menenangkannya. Namun, Bayu juga tahu ia tidak bisa terus larut dalam kesedihan. Si putih telah mengorbankan segalanya untuknya, dan ia harus membalas pengorbanan itu dengan sesuatu yang berarti. Malam itu, Bayu mulai merencanakan langkah berikutnya. Keesokan harinya, Bayu mengambil sebagian kecil berlian dan berjalan ke kota terdekat. Dengan hati-hati, ia menjualnya kepada seorang pedagang perhiasan tua yang tampak jujur. Dari uang yang didapat, Bayu membeli pakaian baru dan makanan yang cukup untuk beberapa hari. Namun, ia tidak menggunakan uang itu untuk dirinya sendiri. Ia menyimpan sebagian besar hasil penjualan itu dengan satu tujuan, membangun sesuatu yang bisa melindungi satwa liar seperti si putih. Bayu mulai mempelajari dunia luar, mencari tahu tentang perburuan liar dan bagaimana menghentikannya. Ia mendengar tentang organisasi yang melindungi satwa dan kawasan hutan, tetapi ia tahu bahwa masih banyak yang harus dilakukan. Dengan berlian yang tersisa, Bayu kembali ke desa dan membeli sebagian besar lahan hutan tempat ia dan si putih tinggal. Langkah ini menarik perhatian penduduk desa. Mereka tidak mengerti bagaimana seorang anak yatim piatu seperti Bayu bisa membeli tanah sebesar itu. Ketika ditanya, Bayu hanya tersenyum kecil dan berkata, "Hutan ini bukan untukku. Ini untuk semua makhluk yang tinggal di dalamnya." Bayu mulai membangun kawasan konservasi dengan uang dari berlian yang ia miliki. Ia mempekerjakan penduduk desa sebagai penjaga hutan, memberi mereka penghasilan yang layak sehingga mereka tidak perlu berburu lagi. Ia juga bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk melindungi area tersebut dari pembalakan liar dan perburuan. Di tengah hutan, di tempat si putih terakhir kali melindunginya, Bayu membangun sebuah monumen. Patung ular putih besar berdiri megah di sana, terbuat dari batu yang ia pesan khusus dari kota. Monumen itu menjadi simbol persahabatan mereka dan pengingat bahwa setiap makhluk, sekecil apapun, memiliki hak untuk hidup. Berita tentang Bayu dan usahanya melindungi hutan menyebar luas. Media meliput kisah anak yatim piatu yang berjuang melawan perburuan liar,
dan ia menjadi inspirasi bagi banyak orang. Organisasi yang ia dirikan terus berkembang, menghubungkan dirinya dengan ahli konservasi, pemerintah, dan bahkan pendukung internasional. Namun, di balik kesuksesan itu, Bayu tidak pernah melupakan si putih. Setiap kali ia merasa ragu atau lelah, ia kembali ke monumen itu, duduk di bawahnya, dan memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia masih bisa mendengar desis lembut si putih, seolah-olah ular itu masih menjaganya dari jauh.